السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أحمد الله عز وجل ونشكره atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan yang la tu'addu wa la tuhsa, kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling besar dan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat taufik, nikmat hidayah, dan nikmat kemudahan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami kitab Allah, mendalami sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan tanda kebaikan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada seorang hamba. Dalam hadis yang masyhur al-muttafaq alaih dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan diberi kemudahan untuk memahami agama Allah Tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini, demikian pula keesokan harinya di bulan Sya'ban ini, di tahun 1442 Hijriah, Allah Tabaraka wa Ta'ala
memudahkan kita untuk berkumpul dalam majelis ilmu, membahas satu risalah yang ringkas namun syarat dengan faedah dan berkaitan dengan prinsip-prinsip utama di dalam agama kita, di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang risalah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Harrani Abu Abbas, yang dikenal dengan sebutan Ibn Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan risalah ini dalam bentuk manzumah yang merupakan kumpulan bait-bait syair yang disebut Al-Lamiyah. Kenapa ia disebut Al-Lamiyah? Karena pada setiap akhir bait itu selalu berakhiran huruf lam, sebagaimana manzumah An-Nuniyah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala disebut An-Nuniyah, Al-Qasidah An-Nuniyah, karena bait-bait syairnya berakhiran nun, dan disebut manzumah Al-Mimiyah karena berakhiran mim. Dan demikian pula dalam Al-Lamiyah ini, dalam setiap bait-bait syairnya itu berakhiran huruf lam. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Yas'alu berakhiran lam, la yanfani anhu wa la yatabaddalu, dan seterusnya sampai bait yang terakhir. Dan matan yang seperti ini, ma'asyarul rahimahullah, hendaknya kita berusaha, dan insyaallah itu bukanlah suatu hal yang sulit untuk menghafalnya. Oleh karena itu setiap apa yang telah kita jelaskan diharapkan bagi para ikhwan dan lebih terkhusus para santri untuk bisa menghafal manzumah ini. Jangan ditunjuk santri yang tua-tua, tidak usah takut, akan kena juga. Kalau hafal, masya Allah, alhamdulillah. Karena ini ringkas sekali dan kandungan isinya sangat bermanfaat, yang akan menjelaskan tentang prinsip dan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, sebelum kita memulai, karena kita mengkaji manzumah ini dalam beberapa pertemuan yang sangat singkat sekali, sehingga kita berupaya untuk membahas risalah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ada. Sebelum kita memasuki bait yang pertama, kita hendak menjelaskan terlebih dahulu tentang Lamiyah ini. Al-Manzumah Al-Lamiyah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani
beliau salah seorang dari kalangan para ulama yang telah menghabiskan hidupnya dalam ad-da'watu ila Allah, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menyebarkan al-ilmu nafi', membela sunnah dan membantah bid'ah dan ahlul bid'ah, asyirik wa ahlul syirik, dengan berbagai macam bentuknya. Dan ini merupakan hal yang ma'ruf, yang sangat nampak dari kitab-kitab yang ditulis oleh beliau rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan beliau hidup di abad yang ke-8. Beliau meninggal pada tahun 726 Hijriyah. Namun meskipun jasad beliau telah tiada, namun ilmu beliau dirasakan oleh setiap sunni salafi. Tidak ada seorang yang menisbatkan diri kepada madhab salaf melainkan dia pasti mendapatkan faedah dari ilmu yang telah dituliskan oleh beliau rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan beliau mendapatkan bahagia dari amal jari dan dari kebaikan yang telah beliau sampaikan kepada umat ini. Man dalla ala khairin kafa'ilih, barang siapa yang memberi petunjuk kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Berapa banyak yang mengambil faedah dari ilmu beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau di tempat yang terbaik di dalam al-jannah. Dan warisan beliau sangat banyak sekali, terkhusus dalam permasalahan akidah, permasalahan tauhid, dan dalam taqrir madhab salaf. Beliau salah seorang alim yang tidak diragukan ilmunya, dan setiap kali beliau membahas satu permasalahan dan satu cabang ilmu, orang menyangka bahwa beliau hanya ahli dalam perkara tersebut. Disebabkan karena ketika beliau membahas, maka seakan-akan beliau tidak menguasai ilmu yang lain, fokus kepada ilmu tersebut. Ketika membahas tafsir, orang menyangka bahwa dia hanya menggeluti ilmu tafsir. Ketika beliau membahas tentang fikih, orang menyangka bahwa dia hanya menggeluti ilmu fikih. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada beliau kecerdasan dan pemahaman yang baik di dalam berbagai cabang ilmu, di dalam permasalahan-permasalahan din. Dan beliau dikenal dengan pemahaman yang kokoh di atas al-manhajus salafi dalam mentaqrir madhab salaf. Itu sangat nampak sekali dari tulisan-tulisan beliau, jauh dari al-madahib al-mubtada'ah, madhab-madhab yang bid'ah, pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Dan itu nampak bagi seorang yang biasa mempelajari kitab-kitab beliau dari al-aqidah al-wasitiyah atau al-hamawiyah atau al-tadmuriyah, dan yang membaca kitab-kitab beliau yang membahas secara luas dalam berbagai permasalahan. Dan beliau memiliki banyak sekali ucapan-ucapan hikmah yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, terkhusus bagi yang
hendak menempuh as-siratul mustaqim. Di antara ucapan beliau mengatakan, dinukil oleh murid-muridnya, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah jannah, ada sebuah surga, al-jannah, yang barang siapa yang tidak memasuki jannah tersebut, maka dia tidak akan memasuki jannah di akhirat, yaitu jannatul iman, jannah tumaninatul qulub, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan al-amalus salihah yang mengantar seorang hamba kepada jannatul akhirah. Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara disebabkan karena ulah musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masanya, maka di antara yang beliau ucapkan, beliau mengatakan, ma yasna'u bi a'da'i ana jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni inna habsi khalwa wa qatli syahadah wa ikhraji min baladi siyahah. Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap sesungguhnya jannahku itu ada di dalam diriku, ada di dalam dadaku. Kemanapun aku pergi, maka jannah itu selalu bersamaku, dia tidak akan berpisah dariku. Ketika aku di penjara, maka itu adalah khalwah. Beliau bisa fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila aku terbunuh, kata beliau, maka semoga itu menjadi syahadah, menjadi sebab seorang mendapatkan syahadah, menjadi seorang yang mati syahid. Dan ketika aku diusir dari negeriku, maka itu adalah siyahah, itu adalah rekreasi. Jadi beliau menikmati hidupnya radhiyallahu ta'ala wa rahimahullah. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk beliau, beliau menikmati hidupnya. Beliau merasa bahagia meskipun beliau meninggal di dalam penjara di Damaskus ketika itu. Dan di antara yang sering kali beliau sebutkan sebagai doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Di masa beliau di penjara, beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam melakukan ibadah kepadamu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyid. Kemudian berkaitan dengan manzumah al-lamiyah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, namun belum ditemukan ada pembuktian atau ada sebuah manuskrip atau ada sebuah riwayat dari murid-muridnya yang memastikan bahwa
Al-Lamiyah ini adalah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti bahwa ini adalah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Meskipun kuat dugaan bahwa ini adalah manzumah dari beliau, kumpulan bait-bait syair yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Oleh karena itu, sebagian para ulama memastikan bahwa ini adalah miliknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk yang memastikan bahwa ini adalah manzumah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah Al-Alusi, pemilik kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Dalam kitabnya Jalalu Al-Ainain fi Muhakamatil Ahmadain disebutkan oleh Al-Alusi, dan beliau memastikan bahwa manzumah Al-Lamiyah ini adalah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sebagaimana para ulama yang lain juga, mereka selalu menisbatkan manzumah Al-Lamiyah ini kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan belum diketahui ada yang menisbatkan kepada selain beliau. Setiap yang menyebutkan tentang manzumah Al-Lamiyah selalu menisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang lebih menguatkan lagi bahwa kandungan yang terdapat di dalam bait-bait syair ini itu sejalan dengan apa yang telah ditulis oleh beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab-kitabnya, dalam Taqrir Madhhab Salaf. Ini juga menguatkan bahwa manzumah Al-Lamiyah ini adalah milik beliau. Yang ketiga, disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa, sebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa, ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menukil salah satu bait syair yang disebutkan dalam manzumah Al-Lamiyah, yaitu bait syair yang ke-9, qubhan liman nabada al-Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-Akhdar. Bait ini itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun di sana Ibnu Taimiyah mengatakan wa qad anshada fihimul munshid, wa qad anshada fihimul munshid qubhan liman nabada al-Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-Akhdar. Dan telah berkata seorang penyair. Jadi beliau tidak mengatakan saya mengatakan, dan beliau mengatakan telah berkata seorang penyair. Lalu beliau menyebutkan bait ini. Yang ini merupakan bagian dari Al-Lamiyah pada bait yang ke-9. Beliau tidak mengatakan saya mengatakannya, sehingga ada kemungkinan ini diucapkan oleh orang lain yang kemudian beliau menukil, dan ada kemungkinan pula ini ucapan beliau dan ini yang beliau tulis. Terkadang seorang mengatakan, dan itu biasa disebutkan oleh para ulama, berkata seseorang atau berkata seorang penyair, padahal yang dimaksud adalah dia sendiri. Yang dimaksud adalah dia sendiri. Ada kemungkinan demikian. Walhasil, kuat juga bahwa manzumah ini milik beliau rahimahullahu ta'ala. Hanya saja ada satu hal yang mendatangkan keraguan, ketika disebutkan dalam salah satu bait dari manzumah Al-Lamiyah ini, dalam salah satu riwayat ketika menerangkan tentang Al-Quran Karim,
ketika menjelaskan tentang Al-Qur'an Karim. Di sana beliau ada menyebut tentang sifat Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu qadim, fa huwa al-qadimul munzal. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Fa huwa al-qadimu al-munzal. Di sana disebutkan ketika beliau menerangkan tentang Al-Qur'an Karim, disebut kata al-qadim, bahwa Al-Quran itu qadim. Dan penyebutan Al-Quran qadim ini sangat bertentangan dengan apa yang telah ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau menyifati Al-Quran itu qadim. Kita nanti akan menerangkan mengapa sebagian dari kalangan ahlul bid'ah menyebut Al-Quran itu qadim, dan itu bukan dari perkataan Syekhul Islam. Kalau seandainya penyebutan ini benar, fa huwal qadimu al-munzal, menyifati Al-Quran dengan qadim, maka dipastikan ini bukan milik Syekhul Islam. Dipastikan ini bukan milik Syekhul Islam. Namun yang masyhur, dan itu yang akan kita sebutkan nanti ketika beliau menyebutkan di dalam baitnya bukan Al-Qadim tapi Al-Karim, fa huwal karimul munzal. Fahuwa al-karimu al-munzal, al-karim bukan al-qadim. Dan ini yang masyhur, ya. Dan ada kemungkinan penyebutan al-qadim itu apakah kekeliruan yang disengaja atau yang tidak disengaja, wallahu a'lam. Yang disebutkan oleh sebagian yang menukil manzumah al-lamiyah ini. Ini sebagai muqaddimah dari apa yang hendak kita terangkan tentang penisbatan manzumah al-lamiyah ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bait yang pertama. Ada yang bisa membaca? Ada yang punya mata? Tolong yang punya mata baca. Baca dulu bait. Makanya harus pegang matanya. Nah ini, itu matanya. Manzumah. Tolong. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Manzumatil Lamiyah ya sa'il an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati as'alu. Nah, yang berikutnya. Isma' kalam muhaqqiqan fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu. Rabbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Hasbuk. Cukup. Kata beliau, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ya sa'ili. Sa'ili dari sa'ala yas'alu, bertanya. Sa'il bentuk isim fa'il yang bertanya. Bertanya kepada siapa? Di sana ada penisbatan kepada beliau, ya al-mutakallim. Ya sa'il, wahai penanyaku. Maksudnya wahai engkau yang bertanya kepadaku. Dan yang wahid bahwa yang bertanya kepada beliau pertanyaan untuk mendapatkan bimbingan. Dan ini menunjukkan bahwa beliau menulis manzumah al-lamiyah ini sebabnya adalah dari sebuah pertanyaan, sehingga beliau menjawab. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Dan kebanyakan tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu biasanya dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Oleh karena
karena itu tulisan beliau tentang akidah ya, itu dari pertanyaan al-aqidah al-wasithiyah, dari penduduk Wasit. Mereka bertanya kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka beliau tulis, jadilah al-aqidah al-wasithiyah. Al-Hamawiyah dari pertanyaan penduduk Hamah, At-Tadmuriyah dari penduduk Tadmur. Dan beliau rahimahullah ta'ala terkadang menjawab sebuah pertanyaan itu di satu majelis. Ada yang bertanya lalu beliau menulis dalam satu majelis, tidak berpindah ke majelis yang lain. Beliau sudah selesai menulis jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Ini menunjukkan keluasan ilmu beliau. Kitab At-Tis'iniyah yang sekarang ini dicetak dalam 3 jilid, itu beliau tulis di penjara. Beliau tidak punya referensi, tidak ada perpustakaan, beliau di penjara dengan hafalan beliau rahimahullah, dan beliau tulis dalam satu majelis. Sekarang dicetak 3 jilid rahmatullahi ta'ala alaihi. Walhasil, dari sini menunjukkan bahwa manzumah ini dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau, pertanyaan dari seorang yang meminta bimbingan, mengharapkan faedah ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan begitulah seharusnya seorang ketika bertanya dengan hal-hal yang dengannya dia meminta bimbingan. Sebab orang bertanya itu ada dua keadaan. Ada seorang yang bertanya dengan tujuan mendapat faedah, mengharapkan bimbingan. Maka orang yang seperti ini dibimbing, diarahkan. Dan ada seorang yang bertanya pertanyaan fitnah, pertanyaan bukan untuk diamalkan. Maka orang yang seperti ini kita berpaling darinya. Dia bertanya untuk jidal, berdebat, bukan untuk mendapatkan bimbingan. Maka orang yang seperti ini tidak perlu dihiraukan. Dan bertanya termasuk di antara metode dalam menuntut ilmu. Seorang yang sering bertanya dalam hal-hal yang bermanfaat, berfaedah, akan semakin bertambah ilmu. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau ditanya, "Kaifa asabta hadzal ilm?" Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu ini? Kata beliau rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, "Lisanan sa'ulan wa qalban aqulan." Dengan lisan yang sa'ul, lisan yang senantiasa bertanya, dan al-qalbu al-aqul al-wa'i, hati yang senantiasa memahami dan mengerti apa yang disampaikan kepadanya. Dan diriwayatkan pula dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau memuji Ibn Abbas, maka beliau mengatakan, "Dzalika fatal kahul, lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Itu adalah seorang pemuda yang memiliki lisan yang suka bertanya dalam hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, dan memiliki qalbu yang aqul. Kata beliau, "Ya sa'ili an madhhabi," wahai orang yang bertanya kepadaku, an madhhabi, tentang madhabku. Penyebutan madhab terkadang dimaksud adalah madhab dalam fikih. Terkadang kita mengenal madhahib. Ada madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Abi Hanifah, madhab Malik, madhab Al-Layth, dan yang lainnya.
Dan terkadang yang dimaksud madhab adalah tariqah, metode seseorang dalam beristidlal, pengambilan dalil di dalam permasalahan-permasalahan agama. Dan yang zahir itu yang dimaksud di sini, karena semua kandungan yang terdapat di dalam bait-bait syair ini berkaitan tentang permasalahan akidah. Sehingga yang dimaksud madhabi adalah tariqati fil istidlal, metode aku di dalam pengambilan dalil dalam permasalahan-permasalahan agama ini. Dan itu akan nampak nanti dari bait-bait syair yang akan beliau sebutkan, bagaimana beliau menjelaskan tentang tata cara atau cara beliau beristidlal, cara beliau di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama ini itu memiliki sumber, bukan berasal dari beliau, bukan berasal dari pandangan-pandangan beliau. Di antara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan dalam salah satu munadharah, dalam salah satu dialog, kata beliau, al-aqidatu laysa minni wala mimman huwa akbaru minni. Aqidah ini tidak diambil dariku dan tidak pula diambil dari orang lebih tua dariku. Namun aqidah ini datang dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang datang dari para ulama salaf, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini adalah usul beliau dalam beristidlal. Beliau juga menyebutkan, sebagaimana disebutkan dalam Darut Ta'arud, kata beliau, fadilul muslimin mabniin ala ittiba'i kitabillahi wa sunnati rasulih wa ma ittafaqat alaihi al-ummah fa hadhihi thalathatu hiya usul ma'sumah. Agama kaum muslimin itu dibangun di atas prinsip mengikuti kitab Allah dan sunnah rasulnya, dan apa yang menjadi kesepakatan umat ini, ijma' umat. Tiga perkara ini adalah prinsip-prinsip agama yang terjaga dan terpelihara. Maka ini madhab beliau di dalam mentakrir berbagai macam permasalahan akidah, tauhid, dan yang lain. Ya sa'ili an madhabi, wahai orang bertanya kepadaku tentang madhabku, wa aqidati, dan tentang aqidah, yaitu mu'taqad, apa yang menjadi keyakinanku. Oleh karena itu, apa yang disebutkan di sini itu berkaitan tentang permasalahan aqidah. Dan aqidah itu ada dua macam. Ada al-aqidatu an-nazilah, ada al-aqidatu an-nabitat. Ada aqidah yang nazilah, yang turun dari atas, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala menurunkan aqidah itu berupa wahyu dari kitab Allah, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada aqidah yang nabitah, yang tumbuh di muka bumi, tumbuhnya dari bawah, tumbuhnya di bumi, bukan yang turun. Maka setiap aqidah yang nabitah itu batilah. Setiap aqidah yang munculnya dari bumi, bukan yang turun dari langit, maka itu adalah aqidah yang batil. Aqidah Jahmiyah, aqidah Asy'ariyah, aqidah Mu'tazilah, berbagai macam aqidah yang tidak datangnya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan aqidah yang batil. Dan penisbatan aqidah kepada ahlus sunnah
Seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, wa aqidati, dan aqidahku. Ya. Beliau sebagai seorang ahlus sunnah, sebagai seorang yang mengikuti al-madhhabus salaf, al-manhajus salaf, itu adalah penisbatan ittiba', penisbatan ittiba' wal i'tiza', di mana kita menisbatkan diri kepadanya, karena kita bukan pembuat akidah itu. Ahlus sunnah tidak pernah memproduksi akidah dari pikiran mereka, dari pandangan mereka, tidak. Karena akidah itu sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Allah dan sunnatul Rasul. Adapun penisbatan akidah kepada selain ahlus sunnah, maka penisbatannya sebagai pembuatnya, sebagai pencetus akidah itu. Ketika disebut akidah Jahmiyah, dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, dia sebagai pencetusnya, sebagai muassis, atau dia sebagai orang yang mempopulerkan, yang menyebarkan akidah itu. Jadi, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dari sini jelas bahwa ini beliau menjawab sebuah pertanyaan untuk menerangkan tentang apa akidah beliau dan bagaimana cara beliau beristidlal di dalam memahami akidah. Lalu kata beliau, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ruziqal huda, ruziqa al huda, diberi rezeki berupa hidayah. Man, orang yang lil hidayati, kepada hidayah itu, yas'alu, dia meminta, dia memohon. Itu man yas'alu lil hidayah, orang yang memohon agar mendapatkan hidayah. Ruziqa al-huda. Al-huda ini apa i'rabnya, ikhwan? Sebagai apa dia? Hah? Apa? Naibul fa'il. Khuliqal insanu dha'ifan. Khuliqal insanu dha'ifan. Apa i'rabnya al-insan? Naibul fa'il. Pantas enggak ya? Khuliqal insanu dha'ifan. Yang menciptakan siapa? Allah Azza wa Jalla, ya kan? Allah pencipta. Khalaqallahu al-insan. Kemudian di dalam ayat tersebut disebut khuliqal insan. Khuliqa fi'il madhi mughayyir as-sighah mabniun 'ala al-fath. Al-insanu kalau disebut naibul fa'il, apa artinya naibul fa'il? Apa artinya naibul fa'il? Pengganti fa'il. Fa'il asalnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Apakah insan naibul fa'il? Pengganti. Gak wajar kan? Oleh karena itu, kata para ulama, ini kurang beradab kalau di i'rab naibul fa'il. Ada dalam mengi'rab itu ada hal-hal yang berkaitan dengan adab seseorang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu ketika disebut lafaz Allah Azza wa Jalla, ya, itu seorang tidak sepantasnya ketika dia mengi'rab, dia misalnya mengatakan khalaqallah, khalaqa fi'il madhi, Allah langsung disebut Allah gitu.
Seakan Allah yang disebutkan di situ. Padahal dimaksud lafaz. Kata para ulama ketika mengi'rab lafaz Allah, kita mengatakan lafaz al-ismul ahsan. Al-ismul ahsan, min asma'illah azza wa jalla husna, sebagai ta'addub ma Allah. Dalam berdoa misalnya, Allahumma irhamni. Irham, apa i'rabnya? Irham. Fil amr. Anta ta'muru Allah azza wa jalla. Antum perintah Allah, disebut fi'il amr. Ya. Sebagai ada bersama Allah disebut apa? Fi'il doa. Fi'il doa. Walaupun kalau dalam sorof ya itu bagian dari amr. Tapi bersama Allah tidak dikatakan fi'il amr, fi'il doa. Nah demikian pula seperti ini, khuliqal insan, ruziqal huda. Al-huda tidak disebut naibul fa'il, ya. Tapi disebut alladhi lam yusamma fa'iluhu. Alladhi lam yusamma fa'iluhu, tidak disebut fa'ilnya, sebagai adab, ya. Karena kalau seperti yang kita sebutkan khuliqal insanu, antum sebut naibul fa'il, ya. Seakan-akan manusia itu pengganti Allah Jalla wa'ala telah menciptakan. Nah, dhamir mustatir. Terus al-huda maf'ulun bihi. Oke. Allah wal hadi. Nah. Allah wal hadi. Wa hadha ar-rajul qad ruziqa hada. Yani razaqa Allah huda fulanan. Nah, maksud antum bahwa al-huda di sini adalah maf'ul bihi tsani, dan di sini dia tetap menjadi maf'ul naibul fa'ilnya mustatir. Iya. La bas barakallahu fiik. Nah, ruziqa al-huda, yani razaqa Allah al-huda. Ada ihtimal yang antum sebutkan bahwa yani razaqallahu insanan atau razaqallahu fulanan al-huda atau al-hidayah. Nah, namun ada kemungkinan razaqallahu al-huda. Al-huda wa nafsu rizqun min Allah azza wa jalla. Nah, ya, dalam artian razaqa yata'adda ila maf'ulin wahid atau yata'adda ila maf'ulain. La bas. Namun yang mana fahami dari syarah yang disebutkan oleh para ulama, juga antum bisa merujuk ke syarah Syekh Abdul Razzaq ketika menerangkan tentang hal ini bahwa al-huda huwa alladhi lam yusamma fa'iluhu. Wallahu a'lam. Razaqallahu al-huda. Ya, jadi bukan yang dimaksud di sini bahwa yang diinginkan adalah razaqallahu fulanan al-hidayah. Al-hidayah itu sendiri adalah rizqun min Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. La basa terakhir insyaallah. Ruziqal huda, diberi rezeki berupa al-hidayah. Baik. Al-hidayah, hidayah apa yang dimaksud di sini? Karena hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah itu taufiq dan hidayah itu
ad-dalalati wal irsyad. Hidayah taufik itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberi hidayah, seorang diberi taufik berjalan di atas siratal mustaqim, itu hanya milik Allah Jalla wa Ala. Tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan makhluk, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Namun Allah tabaraka wa taala yang memberi hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah itu taufiq dan hidayah itu sadad. Yang kedua hidayah itu ad-dalalah wal irsyad, yaitu hidayah yang maknanya adalah bimbingan, arahan. Maka ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad beri hidayah, maksudnya irsyad. Engkau lah yang mengarahkan, engkau yang membimbing kepada siratal mustaqim. Maka hidayah jenis yang kedua ini dimiliki oleh para nabi, para rasul, para dai yang mengajak kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ruziqal huda man bil hidayah. Maka hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufiq, di mana seorang hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut, tidak kepada yang lain. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, yaitu hidayah itu at-taufiq. Dan di sini disebutkan tentang rezeki, ruziqal huda, bahwa rezeki itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Yang memberi rezeki adalah Allah tabaraka wa taala. Dan rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya ada dua macam. Ada rezeki yang bersifat umum. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Siapa saja yang mendapatkan bagian dari nikmat dunia, maka dia telah mendapatkan bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki yang bersifat umum ini mencakup siapa saja. Seorang mukmin diberi rezeki, sebagaimana orang yang kafir pun diberi rezeki oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan membiarkan seorang kafir untuk meneguk air, untuk meminum seteguk air. Maka orang kafir pun mendapatkan bagian dari rezeki Allah tabaraka wa taala. Yang kedua adalah ar-rizqu al-khas, rezeki yang khusus. Maka rezeki yang khusus yaitu rezeki al-hidayah,
Maka rezeki hidayah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukminin, muhtadin, muttaqin. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Jadi seorang yang berpegang kepada kitab Allah adalah seorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas al-haq, di atas as-sirat al-mustaqim. Dan permohonan hidayah, man lil hidayah yas'alu, seorang yang memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan memohon hidayah kepada Allah dengan sebutan mutlak, tidak dikhususkan hidayah dalam hal apa, menunjukkan keumuman bahwa seorang memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah apa saja yang mengantarkan ia kepada al-haq, mengantarkan ia kepada al-jannah. Termasuk di antara hidayah adalah al-istiqamah di atas kebenaran, termasuk di antara hidayah adalah meraih ilmu yang bermanfaat, termasuk di antara hidayah adalah memahami kitab Allah, sunnatul Rasul. Termasuk di antara hidayah adalah semangat dalam beramal saleh, memperbanyak zikrullah. Maka itu semua termasuk bagian dari hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu hendaknya seorang hamba senantiasa memohon hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, termasuk di antara doa istiftah dalam salatul lail, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idnik. Berikan aku hidayah ya Allah dari berbagai hal-hal yang diperselisihkan di tengah-tengah manusia. Beri aku hidayah ya Allah untuk menuju kepada al-haq dengan izin. Maka seorang hamba tidak boleh melepaskan dirinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sangat butuh untuk mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kata beliau, isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddal. Isma' adalah bentuk fi'il amr. Dengarkanlah. Dan biasa seorang ketika menyampaikan ilmu, sebelum dia menyampaikan ilmu maka untuk menjadikan para hadirin itu menyimak apa yang disampaikan, maka biasanya didahulukan dengan ucapan isma' atau i'lam, dengarkanlah, ketahuilah. Dan ini salah satu metode yang baik dalam menyampaikan ilmu, yang itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum dia menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan dari ilmu, dia memberi tanbih, memberi peringatan, dengarkan, ketahuilah. Dan metode yang seperti ini banyak sekali disebutkan oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau, i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah bi ta'ati. Mendahului dengan kalimat i'lam atau isma'. Di sini isma'. Dengarkanlah kalam muhaqqiqin, ucapannya muhaqqiq, ucapannya ahli tahqiq, ucapannya orang yang telah mentahqiq, melakukan pengecekan, pembuktian kebenaran. Dengarkanlah ucapan muhaqqiq fi qawlihi, dalam
ucapannya. Yang dimaksud fi qauli di sini adalah aqidah, yang sebagaimana yang telah disebutkan. Fi qauli fi aqidati, dalam akidah. Dan apa yang beliau sebutkan di sini, dengarkan ucapan muhaqqiq, yang dimaksud adalah beliau di sini karena beliau telah mentahqiq berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah akidah, maka hendaknya kamu dengarkan. Jadi bukan tujuan beliau di sini untuk berbagai diri, namun tujuan beliau untuk menerangkan bahwa masalah-masalah yang telah aku sebutkan di sini itu saya telah mentahqiqnya. Ya, saya telah mentahqiqnya, membahasnya dengan kepastian, dengan dalil-dalil, dengan hujjah yang meyakinkan. Misalnya ketika seseorang menyampaikan satu permasalahan yang dia telah membahas dalam satu masalah, maka dia mengatakan masalah ini saya sudah mentahqiq. Artinya dia sudah membahas dari berbagai sisinya, pendapat-pendapat para ulama telah beliau ketahui, dan kemudian beliau telah menterjih, menguatkan bahwa ini pendapat yang lebih kuat. Itu namanya tahqiq. Jadi tujuan beliau adalah untuk memberi ketenangan kepada seorang yang hendak mengambil faedah dari bait-bait syair ini, dari aqidah yang beliau sebutkan, bahwa apa yang telah beliau sebutkan ini telah beliau tahqiq berbagai macam permasalahan di dalamnya. Isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi, yaitu pada akidahnya, la yanfani anhu wa la yatabaddalu. La yanfani anhu, la yanfani ay la yansarif, la yarji, tidak akan rujuk darinya. Maksudnya ini, apa yang beliau sebutkan ini adalah akidah yang kokoh, akidah yang pasti, yang meyakinkan, yang beliau tidak akan meninggalkannya. La yansarif anhu, tidak akan rujuk darinya. Wa la yatabaddalu, dan tidak akan terganti. La yataghayyar, dia tidak akan mengganti. Ini akidah yang tadi, ini akidah yang sudah jelas kebenarannya, datang dari kitab Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini untuk menegaskan bahwa apa yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Sesuatu yang seorang tidak lagi diperbolehkan rujuk. Beda kalau selain datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berbagai macam penelitian, seorang melakukan penelitian, bisa saja dia salah. Kalau seorang terjatuh dalam kesalahan, kewajiban dia untuk mengoreksi kesalahannya dan merujuk kepada al-haq, merujuk kepada al-haq. Ini muqaddimah yang beliau sebutkan, dan berikutnya insyaallah taala kita akan masuki pembahasan demi pembahasan dari usul ahli sunnati wal jamaah. Saya kira sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum